Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan memperluas pembahasan kalimat. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar bahwa kata dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-kalimah atau kalimah ya. Kita juga sudah belajar bahwa kata dalam bahasa Arab ada 3, yakni kata isim atau kalimah isim, kemudian kalimah fi'il, kemudian ada juga terakhir kalimah harf. Nah, kemarin kita baru mencontohkan masing-masing dengan contoh yang sederhana. Nanti masing-masing ini punya juga jenis-jenisnya yang lebih luas atau lebih banyak gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba melihat jenis-jenisnya. Isim atau kata benda, kemarin sudah dijelaskan bahwa isim adalah kata benda. Nanti isim dalam bahasa Arab itu dikenal ada 2 jenisnya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Jadi kata benda itu dikategorikan mudzakkar dan muannas. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya kalau mudzakkar itu dianggap laki-laki ya, muannas juga dianggap berarti berkelamin perempuan atau berjenis perempuan. Ini baik itu dia makhluk yang bernyawa ya maupun benda gitu. Contoh misalnya kalau makhluk yang bernyawa jelas ya, misalnya guru mudzakkarnya adalah mudarris ya kan, guru mudzakarnya mudarris, muannasnya mudarrisah, mudarrisah. Nah, itu manusia, kalau manusia memang berjenis kelamin gitu. Tapi juga benda juga dalam bahasa Arab dia harus atau terbagi menjadi 2 jenis. Misalnya yang dianggap sebagai laki-laki, misalnya kubun, gelas. Kubun ini dianggap sebagai benda yang berjenis mudzakkar, laki-laki. Tapi ada juga benda yang dianggap berjenis perempuan. Misalnya mil'aqatun ya, mil'aqatun, atau misalnya misbah, misalnya yang gampang syajaratun ya, syajaratun pohon ya, syajaratun pohon itu dianggap benda yang berjenis perempuan. Syajaratun kubun syajaratun. Nah, itu isim ya, isim. Jadi kalimat isim, kata benda, terbagi menjadi 2 jenis, mudzakkar dan muannas. Mudzakkar dan muannas. Benda nanti semuanya begitu. Kalau babun, pintu, itu dianggap berjenis laki-laki ya. Apalagi misalnya maktabah itu perpustakaan, itu dianggap berjenis perempuan. Apalagi misalnya tadi baitun, rumah, itu dianggap berjenis laki-laki. Tapi kalau nadzoratun itu kacamata, itu dia dianggap berjenis perempuan atau muannats. Nah, itulah pembagian atau jenis dari kalimat isim. Semoga bisa dipahami. Berikutnya fi'il. Nah, fi'il juga sama, kata kerja juga sama. Kata kerja memiliki pembagiannya sendiri. Nah, memiliki pembagiannya sendiri. Nanti banyak sebetulnya jenis-jenis pembagiannya, tetapi Ustadz hanya ingin menggambarkan bahwa isim, fi'il, dan huruf itu punya beberapa pembagian. Nah, yang pembagian yang akan kita pelajari soal fi'il di sini, yang paling dasar adalah fi'il itu bisa dibedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi itu dia kata kerja yang lampau, masa lalu. Biasanya di depannya ada kata telah atau sudahnya, telah duduk, telah makan. Nah, itu dikenal dengan istilah fi'il madhi gitu ya. Fi'il madhi.
Kalau mudhari itu kebalikannya. Kalau madhi itu lampau, kalau mudhari itu yang saat ini atau yang akan datang. Misalnya yakulu, saya kulu, dia akan makan, saya kulu. Nah, atau juga saya dhahabu, dia akan pergi, atau sa'adhabu, saya akan pergi. Nah, itu fi'il mudhari. Jadi madhi misalnya kalau pergi ya, madhinya pergi itu dhahaba, telah pergi. Ya, telah pergi, dia telah pergi. Nah, kalau mudhari'nya yadhhabu, yadhhabu, dia sedang pergi atau dia akan pergi. Yadhhabu, sedang atau akan. Itulah fi'il mudhari. Nah, kalau amr itu dia kata kerjanya gitu ya. Kalau madi telah, dhahaba telah pergi, yadhhabu dia sedang pergi atau akan pergi. Nah, amrnya dia kata perintah. Kalau amr kata perintah berarti contohnya kalau masih pergi itu idhab. Idhab ya. Idhab, pergilah. Nah, pergilah. Idhab. Ya, idhab. Pergilah. Jadi madinya dhahaba, mudhari'nya yadhhabu, amrnya idhab, pergi. Jadi kesimpulannya fi'il madhi, fi'il bisa dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama madhi, mudhari' dan amr. Madhi itu masa lampau, telah pergi. Mudhari' itu yang saat ini atau akan datang. Idhab itu amr, dia perintah begitu. Nah, berikutnya juga kalimat huruf. Demikian juga huruf-huruf nanti banyak jenisnya juga. Nah, Ustadz akan mencontohkan huruf yang al-jarrah, al-harful jarrah, huruf yang menjarkan. Nah, ini yang paling banyak keluar atau yang paling banyak digunakan dalam berbahasa, yaitu al-harful jarrah, huruf yang menjarkan. Ustadz, maksudnya apa huruf yang menjarkan? Nanti kita akan belajar pada sesi i'rab. Jadi menjarkan itu kalau ada kata benda di depannya ya yang didahului dengan huruf jar, itu dia berubah pembacaannya menjadi jar, Contoh misalnya ada kata masjid, masjid ya, al-masjid. Nah, sebelum ada kata apa-apa, misalnya masjid itu dibaca al-masjidu ya, al-masjidu. Nah, tapi karena dia didahului huruf jar, maka berubah bacaannya menjadi misalnya di dalam masjid, berarti fil masjidi, itu fil masjidi. Tadinya al masjidu menjadi al masjidi, fil masjidi, begitu ya. Itulah al harful jar. Nanti huruf Ustaz sampaikan tadi banyak ya, tapi yang akan kita contohkan di sini al harful jarrah, huruf yang menjarkan. Nah, huruf yang menjarkan itu ada dua, ada harful jar, ada juga dzaraf. Ya, dzaraf juga dianggap sebagai huruf. Ya, harful jar itu apa Ustaz? Apa saja? Seperti min, dari, ya, min, ila, ke, ya, an, tentang, ya, li, untuk, untuk atau kepemilikan, min, ila, an, ala, di atas. Ya, ala ini sering ya, ala di atas. Kalau dzaraf itu seperti amama, di depan, amama di depan, di depan. Bisa juga di belakang, yaitu waro'a, waro'a. Nah, ini dzaraf dia, waro'a, gitu ya. Nah, itu di dzaraf. Dia menjarkan kalimat isim di depannya. Dia menjarkan kalimat isim di depan. Makanya disebut al-harful jarrah, huruf-huruf yang menjarkan. Jadi ada huruf jar yang disebut huruf jar, ada dzaraf. Nanti pada sesi latihan dan sesi latihan kita akan menghafal huruf jar dan juga dzaraf. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali pada latihan-latihan dan video pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.